Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebenarnya saya mau review sedikit ya, bahwa kemarin saya sudah singgung bahwa kenapa sih kita harus belajar fungsi, karena memang apa yang kita pelajari saat ini memang ini merupakan ilmu dasar terkait fungsi yang jauh lebih kompleks. Nanti teman-teman akan pelajari mungkin saat membuat program atau saat sedang pokoknya dalam aplikasinya nanti akan jauh lebih kompleks. Jadi ini merupakan ilmu dasarnya, ilmu basicnya. Nah, jadi saya sudah singgung juga bahwa misalkan kita mau masukkan input tertentu, lalu kita masukkan dalam sebuah rumus, equation atau sebuah fungsi, yang dimana nanti hasilnya akan ada output ya. Nah, memang input dan output ini bisa kita analogikan bahwa input ini adalah domainnya dan output ini adalah range-nya. Ya. Jadi perlu diingat definisinya bahwa fungsi adalah relasi di mana setiap nilai input akan berpasangan dengan tepat satu nilai outputnya, gitu ya. Jadi output di sini adalah fungsi dari input. Nah, sebelum kita masuk pada pada jenis-jenis fungsi, kemarin kan sudah dibahas terkait jenis-jenis fungsi. Ada jenis fungsi konstan, linear, polinomial, rasional, logaritma, dan eksponen. Di sini yang akan dibahas pertama adalah tentang mencari nilai input dan output dari sebuah fungsi. Ya. Finding input and output value of kenapa gini ya? Samsung Note sedang diperbarui. Sebentar. Oke. Jadi yang akan dibahas hari ini adalah terkait mencari nilai output dan input dari sebuah fungsi. Finding input and output value of a function. Nah, yang pertama dibahas di sini adalah kita mengevaluasi fungsi dalam bentuk aljabar. Nah, kita langsung contoh aja. Contoh di sini saya punya sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 4. Nah, di sini kita disuruh mengevaluasi fungsi ini pada yang pertama ini evaluate ya. Evaluate this function at A pada saat 2, B saat A, C saat A plus H, D pada saat F A plus H min F A per H. Oke. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu mengganti nilai X pada fungsi dengan nilai X yang ditentukan ya.
Nah, di sini berarti inputnya yang pertama itu adalah 2. Nah, karena nilai inputnya adalah 2, so kita bisa menggunakan cara sederhana dengan memasukkan nilai 2. Kita tulis dulu ya. Fungsinya x kuadrat ditambah 3x min 4. Nah, kita masukkan nilai 2 di sini. Karena kita inputkan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 4. 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 6 min 4. Hasilnya adalah 6. Jadi 6 ini adalah outputnya. Ya. Sedangkan 2 ini adalah inputnya. Gitu. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang yang B. Bagaimana kalau X-nya diganti dengan A? Sebenarnya tinggal diganti aja ya. Inputnya jadi A. Kita tulis dulu fungsinya. Jadi FA sama dengan A kuadrat ditambah 3A min 4. Nah, tapi ini kita nggak bisa membuat bentuk ini menjadi lebih sederhana. Karena memang inputnya dalam bentuk variabel gitu ya, A. Nah, selanjutnya yang C. Inputnya adalah A plus H. Jadi kita tinggal masukkan Fx x kuadrat ditambah 3x min 4. Kita masukkan di sini x-nya kita ganti A plus H. Jadi A plus H kuadrat ditambah 3A plus H min 4. Nah, jangan lupa ya, ini A plus H, ini A plus H. Ditambah 3A plus H min 4. Oke. Supaya teman-teman lebih paham, kita jabarkan di sini. A plus H, A plus H. Ingat ya, kalau ada perkalian kayak gini, berarti kita perlu menggunakan sifat distributif ya. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Yang pertama dulu, A dikali A berarti A kuadrat ya, ditambah, nah ini A dikali H berarti AH, ditambah ini H dikali A ya, AH lagi ditambah H kuadrat. Nah, karena ini ada 2 yang sama, berarti ini tinggal kita jumlahin. A kuadrat ditambah 2AH plus H kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai ini ke sini ya. A kuadrat ditambah 2AH plus H kuadrat. Nah, terus ini kalau gini gimana? 3A ditambah H. Nah, kalau ini gimana? Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini ya. Jadinya 3A ditambah 3H. Oke? Tinggal kita masukin ke sini. 3A ditambah 3H min 4. Oke. Sampai sini jelas ya. Sekarang kita tinggal apa nih? Bisa disederhanain nggak? Nggak bisa kayaknya ya. Berarti this is the answer. A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat ditambah 3A plus 3H min 4. Nah, ini jawabannya. Karena gak ada yang sama, gak ada variabelnya yang sama yang bisa kita sederhanakan, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Jadi jawabannya ini. Oke. Sampai sini paham ya? Intinya adalah kita mengganti nilai X-nya dengan nilai input yang diinginkan. Gitu, dan kita mencari nilai outputnya gitu ya. Yang terakhir adalah D. Nah, ini sepertinya agak panjang caranya.
Sebentar. Tapi ini kepanjangan, gak usah deh. Gak usah dibahas. Ya intinya begini ya. Jadi kita memasukkan nilai X, kita ganti nilai X-nya, replace the input variable dengan nilai input yang kita inginkan. Lalu calculate the result. Tinggal dihitung hasilnya berapa. Gitu. Nah, contoh lain. Misalkan di sini saya punya H P sama dengan P kuadrat ditambah 2P. Nah, gak usah bingung ya, ini juga termasuk ke dalam fungsi. Ya, nah kita disuruh mengevaluate saat nilai inputnya itu adalah 4. Nah, tinggal diganti aja ya. Berarti HP sama dengan P kuadrat ditambah 2P. H4 berarti 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4. 8 ditambah kok 8? Maaf. 16 ditambah 8 ya sama dengan 24. Jadi inputnya adalah inputnya adalah 4. Jika kita memasukkan 4, we have an output of 24. Outputnya adalah 24. Gitu ya. Contoh lain, kita banyak latihan soal aja ini ya, karena kalau jelasin teori apalagi matematika tuh pusing. Mending kita latihan soal, ya nggak? Oke. Nah, contoh lain, misalkan di sini ada sebuah fungsi G ya dengan input M, di sini M min 4. Coba evaluate G5. Oke, tinggal dimasukin ya. G5 sama dengan akar 5 dikurangi 4. Berarti ini akar 1 ya. 1. Oke, gampang ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini juga contoh. Contoh lain. Misalkan di sini fungsinya kita tahu HP sama dengan P kuadrat ditambah 2P. Nah, pertanyaannya adalah solve for HP sama dengan 3. Nah, jadi kita disuruh mencari nilai apa nih? Mencari nilai P. Betul ya? Nah, tinggal kita masukkan saja HP sama dengan 3. Masukkan fungsinya. P kuadrat ditambah 2P sama dengan 3. Kita pindah ruas ke sini. P kuadrat ditambah 2P min 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk apa ini? Bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuknya kan sama. Kayak ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, cuma di sini variabelnya X, kalau di sini variabelnya P. Gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Kita cari angka yang kalau dikalikan negatif 3, kalau dijumlahkan hasilnya harus 2. Berarti berapa? 3 dan negatif 1. Kita faktorkan ya. Jadi ini P plus 3, ini negatif 1. Nah, berarti kita dapat nih pembuat nolnya.
Berarti P ditambah 3 sama dengan 0, P sama dengan negatif 3. P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Gitu ya. So, ada dua solusi. Apabila outputnya itu adalah 3, ya, output di sini kan ini output ya. The input itu bisa 1, inputnya bisa 1 atau negatif 3. Gitu. Jelas ya? Jadi mungkin kalau digambarkan kayak gini loh. Misal ini 1, ini 1, ini negatif 3, terus ini 3 ya. Nah, jadi dia tuh gini. Nah, ini fungsi kan? Karena karena dua-duanya nggak jomblo, tapi dua-duanya juga nggak selingkuh, tapi ternyata dia memilih perempuan yang sama. Memilih lawan yang sama gitu ya. Oke, sebenarnya sampai sini aja sih, paling gampang ya. Intinya adalah untuk mencari nilai input dan nilai output dari sebuah fungsi, kita hanya perlu mengganti nilai X atau inputnya dengan nilai yang kita inginkan gitu dari sebuah fungsi itu. Nanti kita akan dapat nilai outputnya. Kalau mencari nilai outputnya ya kita diketahui fungsinya, nanti kita bisa tahu nilai inputnya berapa. Ini hanya perlu banyak latihan aja. Kalau semakin banyak teman-teman latihan, semakin lancar teman-teman untuk mencari nilai-nilainya gitu. Oke, bisa ya.